Tak terasa sudah hampir 2 tahun aku di kota ini. Dan sekarang aku juga sudah semester 4 di salah satu kampus swasta di kota ini. Kota yang dimana sebetulnya sudah begitu padat, namun masih punya daya tarik untuk dikunjungi orang dengan berbagai keperluan. Salah satunya aku yang sedang kuliah. Sebenarnya, kuliah bukanlah kemauanku sendiri, tapi kemauan orang tuaku. Sedangkan aku setelah lulus SMK dulu ingin langsung bekerja, tapi ternyata aku menuruti kemauan mereka. Terlebih untuk urusan biaya, mereka masih mampu, meski juga harus menyekolahkan adikku. Dan disinilah aku sekarang, belajar hidup mandiri di kota orang. Tentunya sebagai seorang pendatang, aku hanya ngekos. Mengingat di kota ini tidak ada sanak saudara. Mau tak mau semua serba kulakukan sendiri. Sekalian belajar menyesuaikan dengan lingkungan baru. Karena memang kehidupan di kota sangatlah berbeda dengan keadaan di desa. Mengingat di sini semua serba butuh uang. Itulah alasan yang mendorongku untuk mencari penghasilan tambahan selain mengandalkan kiriman dari orang tua. Semua itu kulakukan untuk memenuhi gaya hidup seperti yang lainnya. Guna mendapat tambahan uang, aku rela kerja di kafe secara part-time. Meskipun begitu melelahkan karena harus membagi waktu, tapi gajinya bisa kugunakan untuk membeli sesuatu yang kuinginkan. Aku sendiri bisa kerja di kafe berkat bantuan dari sahabat baikku yang sudah kuanggap seperti saudara sendiri. Dia merekomendasikan aku pada mamanya yang tak lain dan tak bukan adalah pemilik kafe itu. Mama temanku sekaligus bosku ini bernama Ibu Nindi. Tapi kalau di rumah aku memanggil beliau dengan sebutan Tante Nindi karena itu memang permintaan beliau langsung. Mengingat aku dan Tante Nindi cukup akrab dan dekat, hampir setiap hari aku bertemu dengan beliau, entah di kafe ataupun di rumahnya, jika sedang mengerjakan tugas kuliah bareng temanku itu. Bahkan terkadang aku juga menginap di rumahnya. Hal itulah yang membuat kami jadi lebih akrab. Meski di tempat kerja, aku tetap harus menghormati beliau sebagai bosku. Sebisa mungkin aku berusaha untuk menjaga kepercayaan yang sudah diberikan Tante Nindi pada aku, karena beliau sudah sangat baik pada aku selama ini. Kebetulan hari ini aku tak ada jadwal kuliah, ditambah dengan libur kerja, jadi tak ada kegiatan dari pagi sampai siang. Paling hanya bermalas-malasan di kos, mengingat baru tanggal tua, jadi kantongku kempes. Saat sedang tiduran sambil nonton TV, tiba-tiba HP ku berbunyi. Nampak di layar nama bosku Tante Nindi menelpon. Entah ada kepentingan apa sampai beliau menelponku. Padahal hari ini aku libur kerja. Tanpa pikir panjang langsung ku angkat. Halo Bu Bos, ada yang bisa saya bantu? Jawabku sesopan mungkin. Kamu ngejek tante pakai panggil kayak gitu. Jawab Tante Nindi terdengar tak senang. Hehehe, maaf Tan, saya gak bermaksud kok. Masa gitu aja ngambek? Nanti cantiknya hilang loh. Ucapku mencoba mengajak bosku Tante Nindi ini bercanda.
Tapi sebenarnya memang Tante Nindi ini cantik. Apalagi kalau sedang ngambek atau marah. Rasa-rasanya dia semakin tambah cantik. Meski aku hanya bisa mengaguminya dari jauh. Oke, Tante maafin. Tapi kamu harus temenin Tante hari ini. Nggak boleh nolak. Kata Tante Nindi yang kini dengan suara aslinya, lemah lembut. Temenin kemana ya, Tan? Kayaknya gak usah protes, hari ini kamu gak kuliah kan? Terus kerja juga libur. Jadi gak ada alasan buat kamu gak bisa temani Tante. Kata Tante Nindi tegas. Memang Aldo kemana, Tan? Tanya aku. Karena memang kami sekelas. Dan kenapa Tante Nindi malah minta aku untuk menemaninya, bukan sama anaknya. Dari pagi sudah keluar sama pacarnya. Pokoknya kamu siap-siap, bentar lagi Tante jemput ke kos kamu. Gak perlu banyak tanya. Ucap Tante Nindi, lalu menutup teleponnya sebelum aku bilang setuju. Karena ini perintah dari bos, jadi aku ikut saja. Daripada nanti aku dipecat, susah lagi cari kerja sampingan yang enak seperti ini. Apalagi dapat bonus lihat Tante Nindi yang cantik. Tidak sampai menunggu setengah jam, mobil Mercy milik Tante Nindi sudah di depan kosku. Beliau tak turun, hanya saat aku sampai di samping mobilnya, Tante Nindi menurunkan kaca sedikit. Cepat masuk, ucap Tante Nindi tegas, namun terdengar lembut di telingaku. Siang bos, sapa aku sambil tersenyum saat sudah masuk dan duduk di sebelah pengemudi yang tak lain Tante Nindi. Kalau kamu bilang kayak gitu lagi, gak usah kerja lagi di tempat Tante, ucap Tante Nindi dengan nada marah. Hehe, iya Tan, maaf. Tapi kan memang Tante Nindi bos saya, jawabku. Ya itu kalau di kafe, tapi ini kita lagi di luar, jadi gak usah formal-formal, jawab Tante Nindi. Oke Tan, mau saya temenin kemana nih? Tanya aku. Tante mau ngecek pembangunan restoran di kota sebelah. Kata mandor tinggal finishing. Jadi tante mau minta pendapat kamu, gimana-gimananya. Jawab Tante Nindi. Aku hanya mengangguk-angguk, karena tak tahu harus jawab apa. Kamu kan jomblo, daripada tidur seharian di kos, mending temenin tante. Ya hitung-hitung jalan-jalan lah, ucap Tante Nindi sambil tersenyum. Aku tuh bukannya jomblo Tan, tapi belum pengen aja pacaran, mau fokus belajar dulu, jawabku. Berarti sudah paham dong teorinya, tinggal praktek. Emang masih fresh? Tanyanya sambil menoleh ke samping. Fresh gimana Tan? Tanyaku mencoba memancing Tante Nindi yang sepertinya bisa diajak bercanda dengan hal pribadi. Ya kamu tahu sendirilah, masa anak muda gak paham? Jawab Tante Nindi yang masih fokus menyetir. Ya siapa tahu saya salah, jadi Tante bisa kasih saya pelajaran yang benar. Kan Tante sudah banyak pengalaman, kata aku was-was sambil menoleh ke arah Tante Nindi. Tante Nindi pun juga menoleh ke arahku. Tapi bukannya marah mendengar ucapanku barusan, beliau malah tersenyum, seolah itu hal yang wajar. Kami pun terus mengobrol hingga sampai di tempat tujuan. Kedatangan kami disambut oleh seorang bapak yang sepertinya mandor dari proyek pembangunan restoran ini. Kami berkeliling, melihat setiap sudut restoran yang memang tinggal finishing saja. Sengaja aku memilih jalan di belakang,
karena lebih bebas dan lebih nyaman untuk lihat-lihat semuanya. Tak ketinggalan, mataku juga fokus melihat pemandangan yang amat sayang kalau dilewatkan. Apalagi pemandangan itu begitu indah dan eksotis yang bisa menggugah jiwa muda. Meski dalam keadaan tertutup, tapi aku bisa memetakan bagaimana tekstur yang ada. Ternyata ada untungnya aku ikut Tante Nindi ke sini. Setelah berkeliling dan mengobrol-ngobrol dengan Bapak Mandor, Tante Nindi mengajakku pulang. Katanya beliau masih ada perlu penting yang ingin dikerjakan hari ini juga, mumpung aku libur. Sebenarnya aku heran, tapi lebih memilih untuk diam. Sebelum pulang, kami sempatkan untuk makan dulu di sebuah warung pecel lele di pinggir jalan. Meski orang kaya, tapi Tante Nindi tak minder makan di pinggir jalan. Bahkan saat makanan yang kami pesan sudah tiba, Tante Nindi begitu lahap menyantap semua makanan yang dihidangkan. Gimana menurut kamu restoran baru Tante? Tanyanya. Bagus Tan, pasti Tante sendiri yang membuat desainnya ya? Ucapku sambil memandang Tante Nindi yang kini makan di depanku. Kok kamu tahu? Ucapnya. Soalnya cantik sih kayak orangnya. Terus, kataku. Terus kenapa? Tanyanya lagi. Enak dipandang, bikin betah. Jawabku. Ya kan kamu tahu sendiri gimana Tante. Masa belum paham juga? Jawabnya sambil tersenyum. Aku semakin kagum dengan sosok Tante Nindi yang selain cantik, beliau juga terlihat smart. Sosok wanita idaman sekali Tante Nindi ini. Sembari makan, sesekali kami mengobrol. Bukan cuma tentang pekerjaan, tapi juga mengenai hal pribadi. Tante Nindi tak malu mengatakan apa yang ingin dia ungkapkan padaku. Sampai tak terasa kalau hari sudah gelap dan kami pun kembali melanjutkan perjalanan yang tinggal setengah jalan lagi. Meski aku pinginnya lebih lama bersama Tante Nindi. Ngomong-ngomong, cewek yang kamu suka itu kayak gimana sih Ren? Kok betah banget jomblo? Padahal menurut Tante, kamu itu ganteng loh. Ucap Tante Nindi. Kalau bisa sih kayak Tante. Jawabku jujur. Kok kayak Tante? Jawabnya kaget. Soalnya Tante itu paket komplit. Semuanya sempurna. Bagi saya nggak ada yang jelek. Anak muda bisa saja ya kalau kerayu. Ucap Tante Nindi yang tersenyum. Buat apa ngerayu Tan? Saya jujur kok. Jawabku. Yang benar. Tante masih gak percaya tuh. Ucap Tante Nindi yang membuatku merasa tertantang. Lalu ku pegang tangan Tante Nindi sambil menyuruhnya berhenti sebentar. Dan Tante Nindi menurut karena mungkin dia juga penasaran denganku yang notabene-nya anak muda. Tak ingin menyia-nyiakan kesempatan yang ada, aku dengan pelan dan penuh perasaan menunjukkan kalau sebenarnya selama ini aku sangat mengagumi sosok Tante Nindi yang tak lain adalah bosku sendiri. Ternyata Tante Nindi juga membalas semuanya. Jadi aku tak perlu ngotot, hanya tinggal menjalankan dengan lembut supaya Tante Nindi merasa nyaman dan bisa menerimaku seutuhnya.
Tante Nindi memberiku kebebasan asal dia merasa senang, dan aku membuktikan dengan sekuat tenagaku sampai benar-benar dia bisa terkesan dengan hal pertama yang terjadi. Senyum manis dengan deru nafas yang tak terkontrol memberi bukti kalau Tante Nindi sangat bahagia. Begitupun denganku yang tak menyangka kalau anganku bisa terwujud, yaitu segede papap dengan bosku. Setelah istirahat sebentar, kami pun kembali melanjutkan perjalanan. Tapi tak seperti saat berangkat tadi. Kini kami lebih dekat, sambil sesekali aku memberi terapi penyegaran buat Tante Nindi. Tante Nindi pun tak keberatan. Sampai di depan kos, Tante Nindi berpesan padaku agar menjaga rahasia semua yang sudah terjadi. Beliau ingin semua nampak biasa di depan orang lain. Tak ketinggalan kalau Tante Nindi juga ingin mengulang bila waktunya pas dan memungkinkan, karena beliau selalu berharap ada teman buat ngobrol dan curhat sekalian berbagi rasa. Tentu saja aku tak menolak, bahkan merasa begitu bahagia. Karena selain dapat pekerjaan yang enak, aku masih mendapat kesempatan yang orang lain tak pernah dapatkan. Bagaimanapun juga, aku begitu menantikan bonus dari bosku Tante Nindi ini. Saat waktunya tepat, agar yang lain tak iri karena aku dapat jatah yang lebih ekstra. Gimana menurut kalian? Seperti mendapat rezeki nomplok dari bu bosku ini. Selanjutnya, apa yang harus kulakukan? Tulis komentar kalian di bawah dong.